Setelah memahami konteks switch, selanjutnya kita akan membahas konsep lain yang berkaitan, yaitu throughput sebagai ukuran efisiensi sistem operasi. Sama seperti pemaparan sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 poin penting yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu seperti pengertian throughput, rumus dan perhitungannya, faktor yang mempengaruhi, skenario perbandingan, hubungan dengan CS, serta kesimpulan. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian throughput itu sendiri. Apa itu throughput? Throughput adalah jumlah proses yang berhasil diselesaikan oleh CPU dalam satu satuan waktu. Semakin tinggi nilai throughput, maka semakin efisien sistem operasi dalam mengelola proses. Analogi sederhananya seperti kasir supermarket, di mana semakin banyak pelanggan yang dilayani per jam, maka semakin tinggi throughputnya. Throughput dapat dihitung menggunakan rumus jumlah proses dibagi total waktu. Misal, jika 5 proses selesai dalam 10 detik, maka throughputnya adalah 0,5 proses per detik. Semakin besar nilai throughput, maka semakin besar juga performa sistemnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi throughput, yaitu salah satunya adalah faktor yang meningkatkan throughput, antara lain adalah konteks switch yang sedikit, algoritma scheduling yang efisien, serta CPU yang cepat. Sedangkan faktor yang menurunkan throughput adalah konteks switch yang berlebihan, proses yang sering menunggu input dan output, serta kondisi deadlock. Dalam skenario pertama, ketika konteks switch terjadi sedikit, CPU dapat menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu yang sama sehingga throughput tinggi. Sebaliknya, jika konteks switch terlalu sering, CPU justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpindah proses sehingga throughput menjadi rendah. Konteks switch dan throughput memiliki hubungan yang sangat erat, yang dimana semakin sering konteks switch terjadi, maka semakin besar overheat yang muncul, dan hal ini akan menurunkan throughput. Sebaliknya, jika konteks switch dikelola dengan baik, maka throughput dapat meningkat. Kesimpulannya, throughput adalah indikator penting dalam mengukur efisiensi sistem operasi. Sistem operasi yang baik mampu menjaga keseimbangan antara konteks switch dan efisiensi CPU, sehingga menghasilkan throughput yang tinggi. Jadi demikian penjelasan mengenai konteks switch dan throughput dalam sistem operasi. Kedua konsep ini sebenarnya saling berkaitan, yang dimana konteks switch yang berlebihan dapat menurunkan throughput, sedangkan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi sistem. Sama seperti sebelumnya, kita menekan Windows R dan Perfmon, lalu menuju performance monitor dan menekan tombol add. Ya. Lalu kita akan mencari yang namanya physical disk. Lalu kita memilih disk read bytes dan disk write bytes. Oke, selanjutnya kita akan mencari bagian network interface.
Lalu kita akan memilih byte retrieve dan juga byte send. Setelah di-add semua lalu tekan OK, maka diagramnya akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk throughput. Oke, bisa diatur ketebalannya untuk membedakan. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.